Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebentar, suara saya terdengar jelas ya? Sinyalnya bagus nggak? Soalnya kadang musim hujan gini suka putus-putus. Jelas nggak suara Budi nih? Jelas, Ibu. Jelas ya. Saya backup pakai kabelan dulu. Kalau ntar hilang, saya bisa langsung ganti jaringan. Oke, baik. Iya. em, Hari ini Bu Dini mau ada sedikit diskusi dengan anak-anak DPA saya ya. Kemarin ada permintaan dari teman-teman yang semesternya masih semester berapa sekarang? Masih satu kan ya, belum naik semester ya, semester satu, semester tiga, yang mungkin melihat dinamika di grup, kakak tingkatnya yang menjelang sempro, lagi dikejar-kejar target magang sebagai syarat sempro, sehingga sepertinya muncul alarm untuk, wah ini kayaknya butuh dicicil nih, ada tugas yang butuh dicicil, mumpung semesternya masih sedikit gitu ya. Jadi hari ini saya kumpulkan supaya punya pemahaman, kita persamaan persepsi, seperti apa sih magang mandiri, seperti apa sih VLab yang memang betul sekali sebaiknya dicicil mulai dari jauh hari karena nanti gongnya itu akan dipakai sebagai syarat menempuh ujian seminar proposal maupun hasil penelitian gitu ya. Kebetulan Bu Dini sebenarnya belum terlalu prepare menyiapkan presentasi PowerPoint-nya ya, tapi ada beberapa hal yang barusan coba cepet-cepetan saya siapkan untuk bahan diskusi kita nanti mengalir saja. Semisal ada hal-hal yang belum saya tuliskan, teman-teman bisa berdiskusi, bisa bertanya untuk nanti saya berikan penjelasan. Pertama-tama, saya akan share screen terkait target keterpaparan. Tabel target keterpaparan ini sudah kelihatan? Share screen-nya Bu Dini? Kelihatan ya? Sudah, Ibu. Oke. Target keterpaparan ini sudah pernah saya share juga di grup DPA. Waktu itu memang saya juga janji, ntar kita bimbingan ya gitu, tapi jadwalnya begitu crowded sehingga baru bisa terlaksana hari ini. Target keterpaparan ini berlaku bisa dicicil mulai dari semester satu yang sekarang satu mau naik kedua, sampai dengan yang sudah berada di semester akhir, yang nanti total target keseluruhan adalah ada di 135 target ini ya. Total di terakhirnya. 135 target ini akan digunakan sebagai syarat syarat Semhas ya, 135. Kemudian saat ini di tahun 2026 ini ada kebijakan boleh dicicil 50 sebagai syarat untuk sempro, digunakan syarat sempro. Nah, gini ya. Jadi 50 kalau misal dari 135 ini sudah dapat 50 artinya bisa mengikuti seminar proposal. Sisanya nanti ya terakhir harus total mencapai 135 baru diizinkan untuk mengikuti seminar hasil. Gitu. Jadi sekarang kakak tingkatnya yang lagi di semester 7 itu banyak banget yang sedang mengejar target di 50 ini untuk kemudian bisa menyelesaikan sempronya. Nah, teman-teman yang saat ini belum berada di semester akhir, jangan menunggu semester akhir, jangan menunggu target ini menjadi syarat sempro atau semhas. Silahkan bisa mulai dikerjakan supaya bobot askepnya juga lebih berkualitas. Terus kalian ngerjakannya kan satu-satu gitu ya, nggak langsung borongan harapannya. Sehingga nanti konsulnya juga nggak terlalu banyak. Datang ke dosen bawa dua askep, satu askep itu boleh. Tidak harus datang dengan membawa 5, 10, apalagi 15, 20 askep itu malah pusing sebenarnya dosennya ya. Gitu. Jadi bawanya satu atau dua, tapi bertahap. Terus dicicil sampai nanti mencapai target ini. Oke, kita kita amati target-targetnya ya. Di sini ada nama mata kuliahnya. Di sini ada area kompetensinya. Jadi seperti mata kuliah KDM, kompetensinya adalah pada pencegahan infeksi dan vulva hygiene.
Target yang diminta adalah bikin laporan pendahuluan dan laporan tindakan. Ya, dalam satu laporan itu isinya laporan pendahuluan disertai laporan tindakan, bikin sebanyak 2 laporan. Itu. Kemudian KDPK ada injeksi dan pemvis, ASKEP Kespro ada asuhan pada remaja. Nah, ini biasanya di masing-masing mata kuliah itu ada buku panduannya. Buku panduan biasanya diberikan pada saat akan berangkat Filab. Biasanya dapat. Nah, itu di situ nanti akan ada detail bentuk askepnya, bentuk laporannya, kemudian detail dari targetnya itu sendiri biasanya tertera jelas nanti di buku panduannya. Kalau misal nih ya, Bu, saya itu masih semester 1. Saya baru dapat KDM sama KDPK. Tetapi bidan saya memberikan saya kesempatan untuk melakukan ANC, askep kehamilan. Dan saya sebenarnya belum punya kompetensi itu. Saya belum pernah diajarkan, tapi bidan saya memberi saya kesempatan mau ngajarin CI-nya. Kalau kasusnya kayak gitu, tolong jangan ditolak ya. Mahasiswa tetap boleh untuk mengambil itu sebagai target ya. Kalau CI-nya berbaik hati seperti itu, silakan itu bisa diambil. Bu, saya nggak punya formatnya. Monggo nanti bisa dikomunikasikan dengan Bu Dini, nanti saya bantu untuk mencari buku panduannya ya dan juga formatnya gitu. Atau kalau misalnya di grup itu kan udah semua semester ya, ini supaya saling membantu deh begini. Sudah semua semester ada di situ. Semester 1, 3, 5, 7 ada di dalam WA grup yang sama itu. Kalian boleh saling berkomunikasi ya, minta ke kakak kelasnya buku panduan Filabnya kehamilan itu saling berkomunikasi, saling kenalan di situ supaya ada ya silaturahmi, saling memiliki kekeluargaan gitu ya, supaya kayak gini kalau ada kebutuhan butuh buku panduannya, kalian bisa mendapatkan juga aksesnya dari kakak kelas gitu. Itu ya nanti kalau buntu udah minta kakak kelas nggak dikasih Bu gitu. Nanti ngomong deh ke Bu Dini. Coba dicoba dulu komunikasinya, interaksinya dengan satu grup yang ada di DPA itu insya Allah ada semua semester bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Demikian pula misalnya nanti semester yang sudah dapat pelajaran askep kehamilan, kemudian bidannya ngasih kesempatan untuk persalinan. Nah, persalinan ini sesuatu yang sangat ini ya, sangat berharga ya, sangat sulit sekali untuk mendapatkan asuhan persalinan, mendapatkan ibu yang bisa melahirkan secara pervaginam. Jadi kalau ada, diupayakan untuk diambil target. Jangan sampai tidak diambil target ya, walaupun misalnya nggak idealis semua dari kala 1 sampai dengan kala 4 dikerjakan sendiri. Misalnya ada beberapa yang sifatnya asistensi, silakan dikomunikasikan dengan CI untuk kemudian nanti biasanya diperbolehkan untuk diambil menjadi target itu ya. Kemudian diperhatikan juga pada tiap masing-masing target ini, satu pasien adalah digunakan untuk satu mahasiswa. Jadi nggak ada ceritanya satu pasien digunakan beramai-ramai yang nanti tinggal diganti identitas pasiennya, yang walaupun ya sebenarnya kan dosen itu pastinya tidak akan bisa meneliti satu persatu kebenaran identitas pasiennya. Tapi pasti akan ada saja ya em, kecermatan dan kejelian kami ketika mengkoreksi askep itu akan tampak sekali mana-mana askep yang hanya mengganti identitas pasiennya, kemudian di data pemeriksaan dan lain-lain itu copasnya sama. Itu biasanya akan terlihat oleh kami yang menurut kalian mungkin dosennya kan nggak tahu hari ini saya meriksa berapa pasien, saya meriksa cuma satu pasien tapi mau saya tulis jadi 3. Ya memang kami kan nggak mendampingi ya 24 jam kegiatan kalian silab maupun magang, tetapi biasanya nanti akan tetap bisa tercermin dari laporannya. Ada aja yang nanti akhirnya tahu kalau oh ini sebenarnya pasiennya nggak ada ini tapi diada-adakan gitu biasanya. Nah, hal-hal yang seperti itu justru nanti akan menimbulkan permasalahan karena berarti ada memalsukan identitas pasien, membuat data fiktif, itu yang malah menjadi suatu pelanggaran atau sanksi. Sehingga ya udah kalau pasiennya 1 ditulis 1 aja, nggak usah dibikin-bikin jadi 2, jadi 3. Makanya dari itu butuh untuk kemudian menjadi orang yang rajin untuk menulis laporan, untuk
rajin mengikuti magang mandiri maupun juga Philab gitu. Ya, ini terkait dengan target-targetnya, mata kuliah dan area kompetensinya. Ini jenis laporannya, ada yang kompres, soap, dan refleksi kasus dengan perincian masing-masing sesuai angka yang tertera di sini. Dan total keseluruhan semua mata kuliah nanti endingnya ada 135 laporan. 135 laporan digunakan untuk syarat Semhas, boleh dicicil minimal dapat 50 untuk digunakan syarat Sempro. Ini adalah ketentuan di tahun 2026 ini ya. Bisa jadi nanti di tahun depan tidak demikian. Bisa aja Sempronya 100, bisa saja gitu. Karena mungkin mempertimbangkan yang angkatan tahun ini adalah memang mendapatkan VLab-nya itu tidak dari sejak awal semester, sehingga memang ada bulan-bulan yang mereka menjadi crowded untuk mendapatkan target ini, sehingga ada kebijakan Sempronya boleh 50 dulu. Nah, nggak menutup kemungkinan yang sekarang sedang semester 1, sedang semester 3, ya masih semester-semester sedikit ini, nanti ketika kalian menjadi mahasiswa semester 7, tidak menutup kemungkinan syarat Sempronya 100 atau 135 bahkan, mungkin itu bisa jadi. Karena pertimbangannya kalian kan sudah terpapar magang mandiri dan Philap sejak awal semester. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan. Gitu ya. 135 ini kalau dicicil satu hari satu, ya, itu sebenarnya kan hanya butuh berapa? 2-3 semester selesai ya. Misalnya kalian memang rutin mau ngerjainnya benar-benar satu-satu gitu, sebenarnya akan sangat sangat memungkinkan untuk bisa dicapai target ini gitu. Ya. Oke, baik. Ini terkait dengan jumlah targetnya. Sekarang terkait dengan ini. Bentar, saya share screen dulu. Oke, baik. Baik, kegiatan Philab dan magang mandiri itu adalah dua kegiatan yang berbeda ya. Jadi ada yang namanya Philab, ada yang namanya magang mandiri. Philab adalah kegiatan mirip seperti magang dan dia terjadwal dari prodi. Kalau magang mandiri, dia tidak terjadwal oleh prodi sehingga diatur mahasiswa secara mandiri. Baik Philab maupun magang mandiri, biayanya sama 15.000 per mahasiswa per hari. Gitu. Jadi kalau misalnya contohnya yang sekarang ada di semester 5, Philab-nya adalah di mata kuliah acuan kebidanan KB. Contohnya begitu, yang di semester 5. Tapi nanti terjadwal dari prodi ini biasanya hanya sekitar 2 minggu. Nah, lebih dari 2 minggu, kalian boleh tetap melanjutkan kegiatan praktek di TPMB. Nah, nanti statusnya berubah menjadi magang mandiri. Magang mandiri ini tidak terjadwal oleh prodi, silakan disesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa. Begitu. Nih, Philab ya. Philab itu adalah mata kuliah yang biasanya akan menjadi wajib adalah sesuai dengan semesternya. Ya, saya agak lupa persebarannya ya. Yang saya ingat contohnya kalau yang di semester 5 ada Askep KB, mungkin yang di semester 1 ada KDN, KDPK. Jadi itu biasanya nanti ada target wajibnya sesuai dengan semesternya. Namun prinsipnya walaupun seperti yang Bu Dini contohkan tadi, semester 1 keterampilannya KDM, KDPK. Tapi ketika diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, mahasiswa tidak boleh menolak semua prasat walaupun itu belum diajarkan. Silakan berkomunikasi dengan CI bahwa prinsipnya materi teorinya belum dapat, tapi saya punya keinginan untuk tetap belajar gitu. Jadi jangan ditolak ya prasatnya gitu. Baik, kemudian perbedaannya juga nanti dengan magang mandiri adalah terkait dengan lembar pengesahannya. Pada Philab, lembar pengesahannya adalah mahasiswa, CI yang ada di TPMB, dosen pengampu mata kuliahnya, dan PJMK mata kuliahnya. Saya contohkan lagi yang KB ya, kebetulan Bu Dini pengampunya KB, jadi lebih mudah untuk saya jadikan contoh. Ketika KB ini menjadi target Philab, maka lembar pengesahannya di situ mencantumkan tanda tangan dari mahasiswa CI, dosen pengampu. Dosen pengampu ini berbeda dengan PJMK. Kalau PJMK, misalnya kayak KB, PJMK-nya Budini.
Dosen pengampu biasanya akan dibagi. Jadi timnya KB itu dosennya ada 4. Timnya KB itu ada saya, ada Bu Dinar, ada Bu Riris, satunya siapa ya? Bu Tias kayaknya kalau nggak salah. Ada 4 dosen. Nah, dosen pengampunya ini biasanya di antara 4 orang ini. Pada buku panduan, biasanya nanti akan tertera, oh mahasiswa nomor absen 1 sampai dengan 10 konsul Philab-nya dengan Bu Riris atau Bu Dinar misalnya ya. Sehingga nanti dicantumkan di sini tanda tangan dari dosen pengampunya, ditambah ada juga tanda tangan dari dosen PJMK mata kuliahnya yaitu Bu Dini. Begitu. Ini berlaku untuk semua mata kuliah seperti ini. Kemudian konsulnya adalah sesuai person, sesuai orang-orang yang tanda tangannya tercantum di lembar pengesahan ini. Sehingga nanti laporan VLab-nya, ASKEP-nya dikonsulkan ke dosen pengampu, ke CI juga, dan dimintakan paraf ke PJMK mata kuliah. Lalu apa tugas dari DPA? Nanti DPA tugasnya tetap adalah merekap perolehan dari target VLab-nya tanpa mengkonsuli isinya lagi karena isinya adalah sudah kewenangan ranah dari dosen pengampu mata kuliahnya. Ini kalau judulnya adalah VLab. Kalau misalnya kegiatannya bersifat magang mandiri, ya, mata kuliah atau target yang diambil biasanya adalah mata kuliah yang sudah pernah dipelajari. Contohnya, kalau misalnya semester 5 sudah dapat mata kuliah KB, berarti target yang didapat itu adalah mata kuliah yang ada di semester 5, semester 4, 3, 2, dan 1. Itu bisa diambil semuanya. Logikanya kan karena sudah mendapatkan teorinya. Tetapi sama prinsipnya, tidak boleh menolak semua prasat walaupun belum diajarkan. Jadi kalau Philab tadi biasanya mata kuliah wajibnya hanya 1 atau 2 mata kuliah sesuai dengan semester yang diampu. Tapi kalau magang mandiri, mata kuliah yang diambil, target yang diambil biasanya idealnya adalah yang sudah pernah dipelajari. Jadi kalau kalian sekarang posisinya di semester 5, tapi belum punya target KDPK. Nah, itu silakan bisa diambil ketika magang mandiri. Saya mau ngambil dulu waktu semester 1, saya belum punya LP tentang injeksi misalnya. Bisa aja mau diambil di semester 5 ini. Itu. Baik, lembar pengesahannya kalau misalnya magang mandiri itu adalah mahasiswa, CI, dan DPA. DPA berarti dalam hal ini Budini ya, kalau di kelompok ini. Jadi bukan lagi ke dosen pengampu mata kuliah, tapi ke DPA, karena sifatnya adalah magang mandiri. Dan konsulnya, konsul isi laporannya adalah ke DPA. Nanti DPA juga akan merekap. Jadi kalau magang mandiri ini akan lebih banyak kontribusi dari DPA untuk melakukan bimbingan laporannya maupun rekapitulasinya. Tapi kalau VLab, bimbingan laporannya nanti akan lebih banyak dengan dosen pengampunya. DPA sifatnya hanya merekap. Kamu kemarin VLab dapat targetnya berapa gitu. Merekap. Kalau magang mandiri, ya konsulnya, ya rekapnya itu dengan DPA. Gitu ya. Oke, ini beberapa hal terkait dengan tata tertib yang perlu diperhatikan selama melakukan kegiatan VLab maupun magang mandiri. Memperhatikan terkait pakaian. Jadi pastikan teman-teman punya yang namanya baju OK atau baju praktek ya yang digunakan nanti ketika melakukan magang mandiri maupun juga VLab. Kalau memang merasa bahwa pakaiannya itu cuma satu, ya memang idealnya punya lebih dari satu ya, supaya menjaga badannya tidak menjadi bau badan, tetap bersih begitu. Silahkan silakan diatur sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalaupun misalnya Bu saya hanya bisa beli baju OK satu, silakan mungkin bisa bergantian dengan menggunakan baju batiknya. Atau kalaupun misalnya, tapi diupayakan ini opsi terakhir ya. Kalau misalnya terpaksa menggunakan baju bebas, silahkan dengan menggunakan alma mater, tetapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan celana jeans maupun kaos. Itu tetap diperhatikan dengan atas seizin CI tentunya. Jadi kalau misalnya CI bidan tempat prakteknya mewajibkan hanya baju OK yang diterima di sana, ya kalian harus mengikuti ketentuan dari tiap CI tempat kalian magang atau VLab gitu. Ya, jadi sangat-sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan pakaian dalam bentuk celana jeans
menggunakan hijab yang apa sih itu pasmina yang nggak pakai pasmina yang lehernya nggak dikancing itu loh, yang cuman kayak disampir-sampir yang gaya-gaya kayak begitu, tolong itu tidak boleh ya. Tuh. Terus pakai kaos, pakai baju-baju santai yang kayak kalau kalian pergi cari makan, pergi ke mall, tolong tidak digunakan ketika kegiatan-kegiatan resmi seperti Philab maupun magang mandiri gitu. Oke, kemudian kedua terkait jam kerja. Jam kerja biasanya karena kegiatan Philab dan magang mandiri ini masih bersamaan dengan kegiatan perkuliahan biasanya ya, kecuali magang mandirinya kayak gini, ketika kalian sudah selesai ujian, sudah selesai OSCE, jam kerjanya mungkin masih bisa seperti sistem shift ya, ada pagi jam 7 sampai jam 2 siang, mungkin nanti yang sore jam 2 siang sampai jam 9 malam, itu masih bisa. Tapi kalau kegiatannya bersamaan dengan pembelajaran, biasanya jam kerjanya adalah sore hari, jam 15 atau jam 16 begitu, 6 jam sampai di malam hari, dan untuk persalinan sifatnya adalah tetap on call gitu. Untuk persalinan sifatnya tetap on call karena nggak bisa ya kalian hanya berkenan mau datang persalinan yang jamnya bukan tengah malam, nggak bisa seperti itu. Itu pernah terjadi mahasiswa ketika dipanggil on call tengah malam tidak berkenan untuk datang, tapi kalau persalinannya di jam kerja dia datang, itu juga tidak diperkenankan ya. Nanti itu berkaitan dengan etika yang seperti itu. Itu, cuman memang pertimbangannya adalah terkait keamanan. Ketika memang betul-betul itu tengah malam, yo dikomunikasikan ya sama si A atau bidannya, misalnya tidak memungkinkan tengah malam kalian untuk ke sana, faktor keamanan, sehingga strateginya adalah memilih tempat magang yang dekat dari kosan gitu. Atau kalau memang misalnya sore hari nih jam 4 jam 5 ada persalinan, dia buka 2 buka 3. Siapa tahu tengah malam nanti lahir. Ya jangan ditinggal pulang, minta izin aja untuk bermalam di TPMB untuk observasi, sehingga misalnya dia nanti partesnya jam 1 jam 2 malam, kalian sudah standby di TPMB, nggak usah ditinggal pulang. Itu strateginya ya. Oke, gitu. Jadi keamanan tetap dipertimbangkan, bukan berarti, oh kata Budi ini kalau persalinan siap kapanpun dipanggil harus datang. Terus kalian tengah malam jam 1 jam 2 terus kena begal atau bila mindalit ya kayak begitu juga jangan ya, kayak keamanan keselamatan diri sendiri juga dipertimbangkan. Saya rasa kalian sudah jadi em, cara belajar orang dewasa, cara berpikir orang dewasa, bagaimana menjaga dirinya, tanggung jawabnya terhadap keamanan keselamatan dirinya itu tetap diperhatikan, tapi tidak juga mengabaikan kebutuhan dari pemenuhan tugas-tugasnya. Gitu ya. Oke, jam kerja. Kemudian ini lagi terkait norma kesopanan ya, dan juga kapan penggunaan HP. Jangan menggunakan HP untuk membuat konten di dalam TPMB yang tidak berkaitan dengan pelayanan, kecuali konten itu memang atas perintah instruksi dari CI karena untuk kebutuhan promosi misalnya, itu boleh. Tapi kalau sekedar misalnya kalian live TikTok ya, yang sekedar sekedar karena nggak ada pasien Bu, karena lagi nunggu, belum ada orang yang periksa, terus kalian di sana live TikTok gabut begitu, nah itu nggak boleh kayak begitu. Atau mendokumentasikan pasien, mendokumentasikan rekam medis tanpa seizin dari Bu Bidan, itu juga tidak boleh. Ini pernah pada waktu itu kejadian ada rekam medis pasien yang didokumentasikan mahasiswa, dan rekam medisnya itu rekam medisnya itu disampaikan kepada pasien. Padahal rekam medis itu secara etika sifatnya adalah rahasia. Jadi sebenarnya rekam medis itu nggak boleh keluar dari areanya TPMB. Kalaupun itu untuk kebutuhan kebutuhan pengerjaan askep, itu kan atas seizin CI dan tidak keluar kemana-mana. Ya hanya berhenti di kalian aja. Tidak boleh menjadi bahan untuk kalian bikin jadi status, keluar di konsumsi orang umum, itu tidak boleh ya.
Penggunaan HP lagi. Jangan telepon-teleponan sama pacarnya selama filap atau magang mandiri. Apapun alasannya, nggak diperbolehkan. Silakan dikomunikasikan dengan pacarnya, tunangannya, atau apapun lah namanya, ya, untuk punya waktu yang benar-benar kalian itu fokus untuk mengerjakan magang maupun filap. Ya, tidak ada ceritanya. Ah, ini loh Bu, dia maksa untuk ngirim makanan, nggak ada kayak gitu-gitu waktu filap atau magang mandiri. Termasuk kaitannya dengan tamu yang berkunjung ya. Tidak boleh menerima tamu selama filep maupun magang mandiri. Bu, orang tua saya mau kirim-kirim makanan, tidak ketika filep atau magang mandiri ya. Kalau itu di kosan kalian, silahkan, monggo. Orang tuanya mau kirim makanan, mau masuk. Tapi kalau waktu filep sama magang mandiri diupayakan jangan, karena kalian sedang bertugas di rumahnya orang. Harus dijaga kesopanannya. Itu bisa menjadi mengganggu, bisa menjadi membuat fokus kalian tidak fokus ya menangani pasien ketika kemudian di tengah-tengah kalian bekerja, kalian menerima tamu. Mau ke saya, Mbak? Oh, Bu Yuning, bukan ke Bu Dini kan? Ya sudah. Termasuk pacar ya, banyak banget ini kejadian teman-teman yang menerima tamu pacarnya di saat silap maupun magang mandiri dengan alasan itu sudah tunangan saya, Bu. Itu saya udah apa? Udah pertemuan orang tua, udah serius, nggak ada ceritanya kayak begitu. Tolong kalau mau bertemu sama pacarnya, tunangannya, atau mungkin yang menikah bilang suaminya di luar dari kegiatan film maupun magang mandiri. Tolong banget dengan sangat ya. Pasti banyak lah waktu kalian tidak sedang film atau magang mandiri. Nah, itu terserah kalau seperti itu. Tapi ketika film atau magang mandiri dengan alasan apapun tidak boleh menerima tamu. Mau itu orang tua, mau itu teman, kakak, kecuali ada urgensi yang betul-betul urgen sekali, misalnya mengabarkan orang tua sakit, mengabarkan ada musibah dan lain sebagainya, urgensi, baru oke lah dimaklumi dengan dikomunikasikan dengan bidannya. Tapi di luar itu tidak dibenarkan gitu, karena banyak sekali komplain dari bidan-bidan yang merasa keberatan ketika kalian sedang bertugas dan menerima tamu, walaupun itu sifatnya misalnya hanya terkait terkait misalnya hanya kirim-kirim makanan, itu termasuk dalam norma kesopanan yang secara etika disoroti oleh banyak CI di TPMB. Tuh ya. Kemudian jangan lupa melakukan bimbingan konsul dengan CI satu persatu untuk askepnya. Jangan pernah menyampaikan sifatnya hanya untuk minta tanda tangan. Pernah ada kejadian kayak begitu karena sedang agak panik dikejar target yang begitu banyak sehingga kepada si M menyampaikan hanya untuk minta tanda tangan. Nah, itu nggak diperbolehkan ya. Jadi silahkan melakukan konsul laporannya satu persatu. Makanya mulai sekarang dicicil dicicil satu persatu supaya tidak menumpuk di belakang. Tuh, oke. Tuh beberapa hal. Kemudian saya share screen ini yang terakhir ya sebelum nanti kita ke diskusi. Kalian tentu pernah mendapatkan data. Ini saya contoh ini Philip tahun berapa ini? Tahun 2024 ya. Saya tadi mencari ketemunya ini, tapi insya Allah yang maksud maksud yang mau digunakan di sini adalah terkait data TPMB sama alamat sama nomor HP. Nah, kalau kalian pernah mendapatkan data seperti ini bisa menjadi rekomendasi bagi kalian sendiri mana-mana TPMB yang bisa digunakan untuk kegiatan magang mandiri. Kalau kegiatan Vilab, TPMB-nya sudah dipilihkan dari prodi, baik baik lokasi TPMB-nya maupun maupun waktunya. Nah, kayak gini contohnya. Ini contoh yang 2024 ya. Semester 3 tanggal sekian sampai sekian. Jadi sudah ada jadwalnya dari prodi. Targetnya apa juga ada targetnya dari prodi. Ini karena kegiatannya adalah Vilab. Ketika magang mandiri tentu waktunya ini disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, boleh diatur sendiri oleh mahasiswa. Gitu. Ini adalah nama-nama TPMB yang bisa kalian gunakan untuk melakukan magang mandiri. Ada juga nomor HP-nya untuk berkomunikasi dengan bidan-bidan yang ada di sini, mungkin menanyakan ketersediaan slot apakah masih menerima mahasiswa magang atau tidak.
boleh dikomunikasikan izin dulu ke bidannya. Nanti kalau bidannya sudah berkenan, teman-teman bisa mengurus surat-surat em, perizinan magang melalui Sekprodi ke Bu Melati, gitu ya. Kalau ditanya, Bu, ini TPMB-nya yang rame yang mana, begitu? Insya Allah ya, seingat saya, data-data yang disampaikan di sini ini sudah bidan-bidan yang pasiennya banyak. Ya, kenapa bisa saya bilang banyak? Beberapa data di sini itu saya ambil dari data pengambilan limbah medis se-Kabupaten Jember. Jadi Bu Dini itu punya punya WA grup eh, pengambilan limbah medis se-Kabupaten Jember. Nama-nama ini adalah nama-nama yang sering meminta untuk limbah medisnya diambil oleh pihak vendor. Kalau limbah medisnya banyak, berarti kan pasiennya banyak, gitu ya. Nah itu Insya Allah Bu, yang mana yang paling ramai ya? Kalaupun bedanya cuma satu dua. Tergantung sekarang wilayah, mana yang dekat sama kosan kalian, rumah kalian, silahkan dipertimbangkan untuk kepentingan keamanan riwariwinya tadi. Atau kalau ada persalinan tengah malam. Gitu aja. Tapi kalau banyak sedikitnya, insya Allah nggak terlalu beda jauh ya. Kecuali kayak Butias Edi ya. Kalau Butias Edi emang luar biasa banget. Mungkin number one ya kalau di Jember. Banyak banget memang kalau di Butias Edi. Tapi kalau yang di lain-lain, insya Allah ini rame-rame semua. Gitu ya. Rame-rame semua sehingga boleh-boleh saja mau yang mana saja pengen kalian tempati dan tergantung ke berkenanan berkenan atau enggak ya bidannya karena biasanya enggak satu institusi ada dari UDS bisa jadi ada dari Polkesma dari Antirogo. Nah itu dihubungi bidannya mau apa enggak kebanyakan apa enggak di rumahnya gitu. Tinggal itu aja sih tantangannya gitu. Jadi insya Allah yang dipilihkan prodi ini sudah bisa menjadi acuan untuk kalian kemudian nanti memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Baik, dari sini dulu mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang masih bingung, boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya Ibu, Oke, Mbak Indri. Mbak Indri semester berapa? semester 3 Ibu. Oke, semester 3. Silakan Mbak pertanyaannya. Baik, dari Bu Dini tadi, dari penjelasan Bu Dini tadi terkait target, itu yang saya ingin bertanya tentang mata kuliah askep kehamilan Ibu. Untuk yang kemarin itu, satu pasien boleh digunakan dua mahasiswa dengan cara bergantian Ibu. Oke, itu Nah, untuk target namun apa? Maksudnya kan kompre apa soap atau apa? ya, untuk target kompre, semisal mahasiswa satu mengerjakan kompre, mahasiswa satunya mengerjakan sawap seperti itu, Ibu. Oh, itu untuk di askep kehamilan saja. Iya, Ibu. Oke, baik. Kalau ada yang seperti itu silakan disesuaikan dengan instruksi dari dosennya ya. Kalau ada yang seperti itu, tapi kayaknya yang kayak begitu nggak banyak, Mbak. Mungkin hanya beberapa mata kuliah. Kalau yang di kebanyakan mata kuliah, biasanya satu pasien digunakan oleh satu mahasiswa. Pengecualian juga kayaknya kalau di persalinan. Persalinan itu misalnya partes ada ininya nggak sih? Saya nggak hafal. Ada partes pandangnya nggak? Nggak ada ya? Sebentar. Target persalin. Oh bukan, nggak tercermin di situ ya. Persalinan. Ini persalinan ada ini nih. Yang ini asuhan persalinan, satu kompre, 18 soap, satu refleksi kasus. Ya, oke. Ini kayaknya kalau persalinan juga nggak ada target pandangnya ya. Status pandang. Ada yang sudah mendapatkan target persalinan? Ada, Ibu. Ada. Target persalinannya ada partos pandangnya nggak? Nggak ada. Langsung mengerjakan. Partos pandang itu cuma ngelihat itu loh, Mbak. Nggak ada ya? Kalau dulu uah pandang ada, Ibu, tapi tidak tahu yang sekarang, Bu. Oke. Hmm.
Wah pandang ada. Nanti dilihat lagi di buku targetnya ya. Kayaknya kalau wah pandang itu bisa satu persalinan untuk dua mahasiswa. Tapi begitu masuk di kompre, soal refleksi kasus, pasti kebanyakan satu pasien untuk satu mahasiswa. Gitu. Nah, bisa berbaginya begini, Mbak. Persalinannya diambil Mbak Vintia, misalnya ya. Nanti asuhan bayinya diambil sama mahasiswa yang lain lagi. Terus dia ibunya nanti pas nifas KF1 di 6 jam postpartum atau 8 jam postpartum diambil mahasiswa satu lagi. Jadi dalam satu pasien karena dia mengalami persalinan, dia punya bayi, dia mengalami nifas, bisa dikerjakan 3 mahasiswa. Tetapi pada tiap asuhan itu satu mahasiswa. Bisa dipahami nggak? Mohon maaf Ibu, tetapi Hah? dulu itu peraturannya eh, persalinan itu bisa eh, diginiin 2 orang Ibu. Oh Dipakai gitu. 2 orang. Ya, oke. Sedangkan nifasnya itu Hah? 1 orang dan BBL itu 1 orang Ibu. Iya, makanya misalnya nih ada satu pasien namanya Nyonya A. Ya, Nyonya A ini bersalin. Berarti pada saat persalinan, asuhan persalinannya kan bisa diambil 2 mahasiswa, gitu kan, pas persalinan. Bayinya, monggo, tanda tangan ya? Iya, Bu, ya, Bu. Yang tadi WA saya, Bu. Oh, nggih. Sekarang tanggal 22. Sudah ya, Bu? Nggih. Iya. Waalaikumsalam. Saya ulangi lagi Nyonya A. Pada saat dia bersalin, dia bisa diambil targetnya oleh 2 mahasiswa. Terus Nyonya A kan melahirkan ada bayinya. Bayinya diambil mahasiswa yang ketiga. Terus ibunya waktu sudah selesai persalinan masuk nifas 6 jam postpartum atau 8 jam postpartum diambil mahasiswa yang keempat. Jadi Nyonya A ini dalam satu kali kunjungan ke bidan mulai dari dia melahirkan sampai dia pulang itu bisa ada 4 mahasiswa yang mendapatkan target. Gitu. Paham ya? Enggak Ibu, Aha, paham Ibu. gitu. Ya, itu bisa jangan diambil cuma satu mahasiswa karena mahasiswanya misalnya karena mahasiswanya pengen dapat target banyak terus nggak berbagi. Kalau bisa jangan ya. Kecuali memang mahasiswa yang bersangkutan nggak mau datang. Udah dikasih tahu ada pasien nggak mau datang ya udah. Berarti kan salahnya sendiri. Ambil aja targetnya. Itu. Tapi kalau selama mahasiswanya, temennya masih bisa diajak untuk ngerjakan bersama-sama, silakan dibagi tugasnya. Dibagi targetnya maksud saya. Gitu. Bisa terjawab pertanyaan dari Bu Dini? Pertanyaan dari mahasiswa tadi? Askep kehamilan, kalau memang dosennya Bisa Ibu. memberikan keleluasaan seperti itu, silakan disesuaikan dengan arahan dari masing-masing pengampu mata kuliahnya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Semester 1? Ada di sini? Semester 1? Mbak Tasya. Siapa lagi? Saya nggak hafal namanya. Saya, Ibu. Ah, Semester 1 punya gambaran kira-kira kalau semester 1 kemarin belum silab atau belum magang mandiri nggak apa-apa karena mungkin masih adaptasi ya. Nanti kalian habis ini naik ke semester 2. Silahkan kalau misalnya sudah mulai mau ada magang mandiri karena mengingat tadi ya ada 135 target yang nanti cegatannya digunakan pada saat semester 7. Jangan menunggu semesternya sudah mendekati semester 7. Nanti gelabakan ya, nanti kebingungan mencapai targetnya. Jadi proposalnya udah selesai, udah bisa ujian, tapi belum bisa maju karena targetnya belum tercukupi. Itu biasanya yang terjadi kalau nanti kalian ngerjainnya baru di belakang-belakang. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang semester 7, yang saat ini sedang membutuhkan rekapan sebagai syarat sempro, silakan untuk satu persatu bisa mengatur jadwal dengan Bu Dini untuk bimbingan ya, bimbingan menyetorkan target dan juga merekap sebagai syarat sempronya. Jadi saya nggak bisa sekaligus langsung banyak mahasiswa ya, harus saya jadwalkan satu persatu begitu.
untuk yang semester 7. Semester 7 karena ada syarat sempro, insya Allah akan menjadi prioritas untuk saya karena memang harus segera bisa sempro. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Ibu. Mm-mm. Silakan. Saya kan eh, magang, Bu. Nggak Mm-mm. magang sendiri sih, tapi on call. Tapi di bebas biaya, Ibu, di bidan itu. Mm-mm. Terus, kalau misalnya persalinan atau ada kunjungan nifas itu kan misalnya satu hari di hari Minggu gitu, Bu, dipanggil sama bidannya. Itu buat surat magang, Bu. Sebaiknya bikin kalau surat surat magangnya. Jadi surat magang itu tetap istilahnya itu sebagai formalnya resmi kamu itu punya perizinan melakukan magang di bidang tersebut walaupun kamu dibebaskan dari biaya, tapi secara resmi perizinannya silakan tetap diurus begitu ya. Jadi, Bu, waktunya kapan? Ini kan saya di on call-nya tidak ada batasan waktu. Silakan dibuat secara berkala. Misalnya, kamu ngajukan magang mandiri untuk 1 semester, nanti 6 bulan. Surat itu berlaku untuk 6 bulan. Nanti ketika 6 bulan kan habis, yang ngajukan lagi, diperbarui lagi suratnya. Begitu terus. Gitu. Jadi, legalitas kamu, perizinanmu dari prodi untuk melakukan magang mandiri itu secara resmi kamu punya, kamu ada. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya suatu saat ya nggak berharap ada masalah ya, tapi ketika kalian nanti terbentur suatu masalah, ditanya perizinan, kamu legal. Kamu melakukan magangnya di situ itu resmi. Jadi targetmu di bidang misalnya Bu Siti Hasanah atau Bu Arika itu, loh kenapa kok targetnya ngambilnya di Bu Arika gitu. Ada perizinannya ada gitu. Karena pernah ada begini, mumpung saya ingat, Bu, saya di rumah, saya lagi pulang ke Banyuwangi. Rumahnya aslinya Banyuwangi ya. Bu, saya lagi pulang di Banyuwangi. Ternyata di Banyuwangi itu tetangga sebelah rumah saya itu melahirkan. Apakah boleh itu saya ambil sebagai target? Nah, jawabannya boleh apa enggak? Jawabannya boleh apa enggak? Boleh, Ibu. Kenapa boleh? Perizinannya dari mana? Siapa sih ayahnya? Oh, enggak, Ibu. Nah, itu tidak boleh jawabannya. Ya, karena kalau misalnya kayak begitu, konsul askepnya ke siapa? Coba, maksudnya konsulnya di lapangan. Itu ke siapa? Si A-nya siapa? Ada Bu, bidannya di sana. Kamu punya surat izin nggak untuk magang di sana ngambil target? Jawabannya nggak punya, sehingga tidak boleh. Gitu ya. Atau misalnya pernah juga kayak gini, Bu, kakak saya tuh sekarang lagi masa nifas, dia menyusui, mau kontrol. Kalau saya periksa sendiri di rumah, boleh nggak Bu? Kan nifas kakak saya itu Bu. Saya periksa sendiri, head to toe, kakak kandung saya. Jawabannya boleh apa enggak? Tidak, Ibu. Nggak boleh, nggak boleh. Siapa sih ayahnya gitu loh. Siapa yang menaungi untuk pemeriksaan itu benar enggaknya, pengawasannya, rekam medisnya, legalitasnya jadi nggak ada. Gitu ya. Jadi walaupun bidan tempat magang itu ibu kandung sendiri, bidan tempat magang itu adalah bestinya mama kalian atau siapapun, ya silakan tetap perizinan secara resminya diurus supaya legalitasnya memberikan tanda tangan, membubuhkan tanda tangan di lembar askep kalian itu validasinya menjadi benar karena perizinannya jelas. Itu ya. Oke, baik, Jelas. Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih juga sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Gak ada, cukup? Cukup ya? Sepertinya cukup, Ibu. Cukup ya, baik. Cukup mungkin ini untuk gambaran semester 1, semester 3, terutama yang masih jauh hari ya, silakan mulai atur waktu dan strateginya. Jadi kalau misalnya kuliahnya lagi santai nih, udah berpikirnya kuliah santai mau healing kemana enggak ya? Kuliahnya lagi longgar nih, magang di mana gitu ya, pemikirannya udah mulai ke sana. Supaya kalian bisa mencicil juga sedikit demi sedikit. Konsulnya ke dosen, kalau yang nggak urgensi kayak semester 7, tolong datang dengan membawa 1-2 laporan ya. Jangan datang dengan 5-10 laporan. Sehingga begitu ada pasien, maksimal 2 kali 24 jam dibikin laporannya. Udah selesai konsul. Gitu. Jadi satu, satu, satu gitu ya. Kecuali yang semester 7 ini karena memang ada deadline, silahkan ada urgensi,
target yang sudah didapatkan, insya Allah bisa saya terima semua. Silakan mengatur waktu satu persatu, gitu ya. Nanti selama berjalannya waktu, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik terkait Philab maupun magang mandiri, silakan boleh di grup, boleh juga japri, untuk kemudian kita bisa diskusi lagi ya. Kadang kan permasalahan itu nggak muncul ketika bimbingan seperti ini, tapi nanti ketika menjalani tiba-tiba ada sesuatu yang oh ya dulu belum ditanyakan atau dulu belum diberi pengarahan, nanti sambil jalan silakan bisa berkonsultasi lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik, Ibu. Ya. Baik, Ibu. Baik, mungkin ini dulu yang bisa Bu Dini sampaikan. Selamat untuk mengerjakan target-targetnya, berproses. Semoga semuanya dilancarkan, diberikan kesehatan. Ya, hati-hati dalam menjaga diri. Semoga senantiasa dimudahkan. Terima kasih. Bu Dini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Terima kasih. Bu. Ya.